Yuning Tias, NIM 30, dan teman saya, Filda Nur Aini, NIM 27. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengertian logika, deduksi, dan prinsip-prinsip penalaran. Yang pertama, kami akan membahas asal-usul logika yang akan dijelaskan oleh Filda. Kepada Filda, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang awal munculnya logika. Yang pertama, yaitu kata logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi dalam arti seni berdebat. Alexander Aprodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika. Logika dalam hal ini memiliki arti yaitu ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran. Yang selanjutnya yaitu pengertian logika. Pengertian logika di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, logika menurut bahasa. Logika menurut bahasa diturunkan dari kata logike dalam bahasa Yunani yang berkaitan dengan kata benda logos. Yang memiliki arti suatu yang menunjukkan kepada kita adanya keterkaitan yang erat antara pikiran dan kata yang merupakan pernyataan dalam bahasa. Yang kedua yaitu pengertian logika menurut etimologi. Logika menurut etimologi yaitu ilmu yang mempelajari pikiran melalui bahasa. Logika juga bisa dikatakan penarikan kesimpulan dari apa yang dianggap benar dari suatu proses penalaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu logika secara umum. Logika secara umum memiliki arti cara berpikir manusia yang disusun berdasarkan pola tertentu. Berpikir merupakan objek material logika. Berpikir di sini adalah kegiatan pikiran dan juga akal budi manusia. Pola tertentu di sini maksudnya yaitu dengan berpikir manusia dapat mengolah dan mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan mengolah dan mengerjakannya terjadi melalui proses mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, serta menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Selanjutnya, selain dua filsuf tersebut yaitu dari Cicero dan Alexander Aprodisias, Aristoteles pun telah berjasa besar dalam menemukan logika. Namun, Aristoteles belum memakai nama logika. Aristoteles memakai istilah analika dan dialektika. Analika di sini dipergunakan untuk penyelidikan mengenai argumentasi yang bertitik tolak dari putusan-putusan yang benar. Nah, sedangkan dialektika di sini merupakan kebalikan dari analika, yaitu penyelidikan mengenai argumentasi yang bertitik tolak hipotesis atau putusan yang tidak pasti kebenarannya. Selanjutnya, Aristoteles membagi ilmu pengetahuan atas 3 golongan. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan praktis. Ilmu pengetahuan praktis maksudnya di sini yaitu ilmu pengetahuan merupakan suatu praktek dalam pendidikan yang bertujuan untuk mendapatkan kemudahan serta kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Ilmu pengetahuan praktis di sini yaitu meliputi etika dan juga politika. Selanjutnya yang kedua yaitu ilmu pengetahuan produktif. Ilmu pengetahuan produktif di sini maksudnya yaitu ilmu pengetahuan ditujukan untuk menciptakan suatu produk yang dapat berdaya guna bagi lingkungan sekitar maupun masyarakat. Ilmu pengetahuan produktif menyangkut mengenai
pengetahuan yang sanggup menghasilkan suatu karya, yaitu yang meliputi teknik dan juga kesenian. Selanjutnya yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan teoritis. Nah, ilmu pengetahuan teoritis ini sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan praktis. Mengapa demikian? Dikatakan saling berkaitan karena penciptaan ilmu pengetahuan praktis merupakan bentuk kerja nyata dari ilmu pengetahuan teoritis. Ilmu pengetahuan teoritis mencakup 3 bidang, yaitu fisika, matematika, dan filsafat pertama. Nah, di sini saya mengambil contoh logika, misal pada penerapan ilmu logika dalam kehidupan, misalnya pada manusia yang mengalami penyakit serak pada tenggorokannya, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan cara minum air putih. Nah, logikanya air putih adalah cairan yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan tubuh, memberi kekuatan pada leukosit untuk menjalankan tugasnya menghasilkan makrofag untuk membunuh patogen yang masuk, menjadikan kekebalan tubuh meningkat sehingga luka yang dihinggapi bakteri akan sembuh dan akhirnya tenggorokan menjadi lapang dan dikatakan sembuh. Gitu. Selanjutnya mengenai pengertian deduksi akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Ratri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian deduksi. Deduksi merupakan cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, atau dengan kata lain, proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Deduksi sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada silogisme. Silogisme ini merupakan proses penarikan kesimpulan secara deduktif yang disusun dari 2 proporsi, pernyataan, dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Dengan kata lain, bahwa silogisme adalah rangkaian 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Contohnya, pernyataan pertama, semua manusia akan mati. Pernyataan keduanya, Sinta adalah manusia. Maka konklusi atau kesimpulannya jadi Sinta akan mati. Yang kedua ada entimem. Entimem adalah penalaran deduksi secara langsung dan dapat dikatakan pula silogisme promisnya dihilangkan karena sudah sama-sama diketahui. Contohnya, proses fotosintesis memerlukan sinar matahari. Pada malam hari tidak ada matahari. Jadi kesimpulannya pada malam hari tidak mungkin ada proses fotosintesis. Premisnya di sini merupakan matahari, jadi mataharinya tidak disebutkan lagi pada kesimpulan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penalaran. Prinsip penalaran ini ada 3 macamnya, yaitu prinsip identitas, non-kontradiksi, dan prinsip exclusivity dengan 1 prinsip yang ditambahkan oleh Aristoteles sebagai pelengkap. Yang pertama ada prinsip identitas. Prinsip identitas ini merupakan dasar dari semua penalaran, sifatnya itu langsung, analitis, dan jelas tanpa memerlukan pembuktian. Prinsip identitas berbunyi sebagai berikut. Sesuatu hal adalah sama dengan halnya itu sendiri, atau dengan kata lain bahwa suatu benda adalah benda itu sendiri. Tidak mungkin yang lain. Prinsip ini dapat disimbolkan dengan A sama dengan A, di mana A di sini merupakan variabel yang dapat diisi dengan konstanta apapun. Misalnya A saya ganti dengan kata aku, maka akan menjadi aku sama dengan aku, atau aku sama dengan diriku. Contoh dari prinsip identitas sendiri adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Mengapa ini disebut dengan prinsip identitas? Karena Pancasila sudah jelas tanpa membutuhkan pembuktian lagi bahwa dia merupakan dasar negara Indonesia. Tidak mungkin Pancasila itu menjadi dasar negara-negara lain. Selanjutnya ada prinsip non-kontradiksi. Prinsip non-kontradiksi berbunyi, sesuatu tidak dapat sekaligus merupakan hal itu dan bukan hal-hal itu pada waktu yang bersamaan, atau suatu pernyataan tidak mungkin mempunyai nilai benar dan tidak benar pada saat yang bersama.
Atau dengan kata lain, sesuatu itu tidaklah mungkin secara bersamaan merupakan P dan non-P. Prinsip non-kontradiksi ini mempunyai syarat khusus. Yang pertama itu ada syaratnya waktu harus sama, dan ada syarat aspeknya yang harus sama. Saya akan memberikan contoh aspek yang sama. Ada kalimat Adit adalah polisi dan bukan polisi. Ini merupakan kontradiksi. Mengapa bukan non aspeknya di sini sama-sama polisi? Karena Adit tidak mungkin menjadi polisi dan bukan polisi dalam waktu yang bersamaan. Kalimat tersebut bisa menjadi non-kontradiksi apabila kalimatnya diganti menjadi Adit merupakan polisi pada tahun 2012 dan sekarang Adit bukan seorang polisi. Meskipun di situ aspeknya sama, yaitu sama-sama polisi, namun rujukan waktunya yang berbeda, maka itu yang disebut dengan non-kontradiksi. Selanjutnya ada prinsip exclusivity. Prinsip exclusivity berbunyi sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Maksudnya ialah bahwa dua sifat yang berlawanan penuh secara mutlak tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh satu benda, hanya salah satu benda yang dimilikinya. Sama seperti prinsip non-kontradiksi yang dikatakan jika sesuatu itu tidaklah mungkin secara bersamaan merupakan P dan non-P. Contohnya, seorang presiden dalam waktu bersamaan tidak mungkin dia juga akan menjadi seorang preman. Yang keempat, ini merupakan prinsip yang ditambahkan oleh Aristoteles sebagai prinsip pelengkap, yaitu prinsip cukup alasan. Prinsip cukup alasan berbunyi suatu perubahan yang terjadi pada suatu hal tertentu mestilah berdasarkan alasan yang cukup. Tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa sebab yang menangkupi. Atau dengan kata lain, adanya sesuatu itu mestilah mempunyai alasan yang cukup. Demikian pula jika ada perubahan pada keadaan tertentu. Contohnya, murid yang malas belajar tetapi ketika lulus dia ingin masuk STAIN. Maka murid tersebut yang awalnya malas belajar, dia akan berubah menjadi murid yang giat belajar karena suatu alasan tertentu, yaitu dia ingin masuk STAIN. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kami akan membuka satu sesi pertanyaan yang berisikan 3 pertanyaan, karena hari ini yang presentasi ada 2 kelompok, jadi kami hanya membuka 1 sesi. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, izin bertanya. Iya, silakan Setia. Saya tadi di ilmu pengetahuan yang praktis, itu disebutkan tentang ada 2 yaitu etika dan politika kalau tidak salah. Nah, maksud dari politika tersebut adalah? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya. Iya, Elisa. Tadi di ilmu pengetahuan teoritis kan dibagi menjadi 3 ya kalau tidak salah. Fisika, matematika, filsafat pertama. Nah, saya masih bingung untuk penjelasan tentang filsafat pertama dan mohon diberikan contoh dan penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nggak tahu sholat itu, mangan turu terus makan. Nggak tahu sholat itu. Saya izin bertanya. Baik. Saya Selvina Ayulandari izin bertanya, bagaimana cara kita membedakan yang prinsip-prinsip non-kontradiksi dan prinsip-prinsip exclusivity? Saya masih bingung cara membedakannya, soalnya tadi dikatakan bahwa 2 prinsip itu sama. Terima kasih. Baik. Rendam dulu ya, nggak apa nggak. Tapi nggak salah lama. Baik, Ibu, saya izin berdiskusi terlebih dahulu. Silakan, Mbak.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Servina. Bagaimana cara membedakan prinsip exclusivity dan prinsip non-kontradiksi? Tadi saya katakan prinsip non-kontradiksi itu sama, sesuatu tidaklah mungkin secara bersamaan merupakan P dan non-P. Jika di prinsip non-kontradiksi, seperti yang saya contohkan, Adit adalah polisi dan bukan polisi. Itu merupakan kontradiksi. Maka untuk menjadi non-kontradiksi itu harus diubah terlebih dahulu kan. Kayak tadi saya mengubah pada kalimat Adit pada tahun 2012 merupakan polisi dan Adit sekarang bukan polisi. Saya mengubah pada waktunya, maka itu dapat disebut dengan non-kontradiksi. Sedangkan yang prinsip exclusivity sendiri, itu benar sesuatu tidaklah mungkin secara bersamaan akan menjadi P dan non-P. Di sini tuh contohnya tuh sudah mutlak. Kayak seperti seorang presiden dalam satu waktu tidak mungkin menjadi seorang preman sekaligus. Nah, itu sudah dapat dikatakan exclusivity tanpa harus mengubah. Kayak seperti tadi di prinsip non-kontradiksi kan saya mengubah waktunya, itu baru dapat dikatakan non-kontradiksi. Sedangkan di exclusivity, meskipun itu bukan tidak mungkin menjadi P dan non-P dalam waktu bersamaan, jadi itu sudah mutlak tidak harus diubah-ubah lagi begitu. Apa kurang jelas penjelasannya? Sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elisa tadi yang mengenai filsafat pertama dan contohnya. Filsafat pertama itu menurut Aristoteles itu sama dengan atau disebut juga dengan filsafat alam. Mengapa dikatakan demikian? Karena Aristoteles mengatakan bahwa orang yang memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Jadi, misal contohnya kita tentang filsafat alam itu yaitu mempelajari tentang asal mula terjadinya alam semesta ini. Sehingga menurut Aristoteles dikatakan juga atau bisa disebut juga dengan filosof alam atau filsafat alam. Begitu. Bagaimana Mbak Elisa, apa ada yang... Berarti untuk contohnya itu, untuk filsafat pertama itu asal mula terjadinya alam semesta, seperti itu ya?
Iya, ya Mbak Elisa. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Setia yang dimaksud dengan politika pada ilmu pengetahuan praktis yang meliputi etika dan politika. Menurut kelompok kami, mungkin politika di sini itu merupakan suatu tata cara ataupun bagaimana cara kita bersosialisasi atau saat bersosialisasi dengan sesama yang meliputi aspek politika dan etika. Nah, etika sendiri kan menyangkut bagaimana cara kita berperilaku kepada orang lain. Nah, sedangkan politika mungkin mencakup beberapa aspek yang berhubungan dengan ilmu-ilmu politik. Mungkin Mbak Ratri ada yang mau ditambahkan? Silakan. Cukup itu saja. Bagaimana Mbak Setia? Apa masih ada keganjalan? Berarti politika itu bisa disimpulkan dari didapatkan dari kata politik seperti itu. Nah, jadi ilmu yang mempelajari tentang kita terhadap bersosialisasi dengan aspek politik seperti itu. Iya, ini ada kaitannya dengan aspek-aspek politik. Nah, berarti ilmu pengetahuan praktis ini hadir dari diri kita sendiri. Soalnya kan berkaitan dengan etika. Apakah seperti itu? Iya, menurut kelompok kami seperti itu. Karena ilmu pengetahuan praktis bertujuan untuk mendapatkan kemudahan serta kenyamanan dalam mencari pengetahuan yang berdasarkan dari prinsip-prinsip etika dan politika tersebut. Menurut kelompok kami seperti itu. Kurang lebihnya. Baik, terima kasih penjelasannya sudah dapat saya terima. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya tutup presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok